Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkifli Said Ramadan. Saya di sini akan menjelaskan tentang menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau e-commerce. Perdagangan elektronik, e-commerce adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Syarat dapat dikatakan sebagai perdagangan elektronik adalah suatu bisnis yang menggunakan akses jaringan, sistem berbasis komputer, dan antarmuka sebuah browser web. E-commerce di luar batas perusahaan. E-commerce business to consumer atau biasa disingkat dengan B2C, yaitu transaksi yang terjadi antara sebuah bisnis dan konsumen. Yang selanjutnya ada e-commerce bisnis ke bisnis atau biasa disingkat dengan B2B, yaitu transaksi antara bisnis dengan bisnis. Manfaat yang diharapkan dari e-commerce: perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan, perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan. Selanjutnya, peningkatan imbal hasil ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilik. Yang selanjutnya, kendala e-commerce. Keamanan adalah salah satu masalah serius bagi perusahaan karena data pelanggan sangat rentan untuk dicuri, sehingga perusahaan harus membayar lebih untuk menjaga sistem keamanannya. Ruang lingkup e-commerce. E-commerce bersifat dinamis dan ruang lingkup pengaruhnya dapat berubah dalam waktu hanya beberapa bulan saja. Perdagangan elektronik telah mencapai kematangan hingga titik di mana ia menjadi sesuatu yang vital bagi perekonomian, dan arti penting juga akan terus berkembang. Jalan menuju e-commerce. Perusahaan pertama-tama harus memperoleh kecerdasan bisnis, sehingga perusahaan tersebut akan dapat memahami peranan potensial yang akan dimainkan oleh masing-masing unsur lingkungan. Intelijensi bisnis. Intelijensi bisnis adalah aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Basis data eksternal. Perusahaan tidak harus mengumpulkan informasi lingkungannya sendiri. Tersedia sejumlah basis data komersial penting yang memberikan informasi mengenai hampir semua objek. Mesin pencari. Mesin pencari adalah suatu program komputer khusus yang menanyakan satu kata atau kelompok kata kepada pengguna untuk dicari. Program ini kemudian mencari isi situs-situs web di internet untuk melihat apakah kata atau kata-kata tersebut terdapat di situs-situs web tersebut. Strategi e-commerce dan sistem interorganisasional. Masalah dalam menentukan strategi e-commerce yang terbaik memiliki beberapa kemungkinan solusi. Namun, strategi yang paling serius disebut-sebut adalah di mana unsur-unsur yang ada dikaitkan dengan transmisi data elektronik. Manfaat iOS ada dua, yaitu efisien komparatif dan kekuatan penawaran. Efisien komparatif ada efisiensi internal, yaitu perbaikan perusahaan itu sendiri sehingga mengambil keputusan dengan cara yang lebih cepat lagi. Dan selanjutnya ada efisiensi interorganisasional, yaitu perbaikan yang diperoleh melalui kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain. Selanjutnya, kekuatan penawaran. Kekuatan ini diambil dari 3 area dasar, yaitu fitur-fitur produk yang unik, menurunkan biaya-biaya yang berhubungan dengan penelitian, dan meningkatkan biaya perpindahan. EDI. EDI terdiri atas transmisi data langsung komputer ke komputer dalam satu format struktur yang dapat dibaca oleh mesin. Meskipun EDI lebih mahal dan merepotkan, EDI tetap
merupakan metode yang terdepan. Yang selanjutnya ada extranet. Dibaginya informasinya berbasis komputer yang sensitif dengan perusahaan lain dengan menggunakan teknologi informasi pada umumnya dihubungkan dengan internet. Sekutu bisnis proaktif dan reaktif. Sponsor iOS pada umumnya mengambil pendekatan proaktif, merangsang minat dan mendorong partisipasi di dalam jaringan. Partisipan merespon dengan cara reaktif, menerima atau menolak penawaran sponsor untuk menerapkan iOS. Pengaruh penerapan ada tekanan kompetitif, penggunaan kekuasaan, kebutuhan internal, dan dukungan manajemen puncak. Sedangkan manfaat tidak langsung dari iOS adalah mengurangi kesalahan, menurunkan biaya, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kemampuan untuk bersaing, memperbaiki hubungan dengan sekutu dagang, memperbaiki layanan pelanggan. Strategi B2C untuk e-commerce. Yang pertama ada produk digital, yaitu beberapa produk dan jasa yang dapat dikirimkan kepada pelanggan melalui internet. Contohnya adalah perangkat lunak, antivirus. Yang kedua ada produk fisik. Produk fisik tidak dapat dikonsumsi melalui web. Sebagai gantinya, barang tersebut harus dikirim kepada pelanggan. Yang ketiga ada penjualan maya versus campuran. Penjualan maya yaitu penjualan yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak mengoperasikan tempat. Penjualan campuran. Perusahaan memiliki tempat untuk berjualan secara fisik dan situs web. Pemerintah elektronik. Pemerintah juga dapat mengambil manfaat dari e-commerce. Salah satu contohnya adalah sebagai layanan online untuk keperluan administrasi, seperti pembayaran pajak. Langkah e-commerce berikutnya ada perdagangan bergerak. Perdagangan bergerak adalah penggunaan telepon seluler dan asisten digital pribadi untuk melakukan e-commerce nirkabel. Yang selanjutnya ada nirkabel berkelas bisnis di semua tempat. Komunikasi nirkabel yang kecepatannya memadai melalui penyedia jasa komunikasi yang sama dengan telepon seluler akan memungkinkan terciptanya komputasi nirkabel berkelas bisnis hampir di semua tempat. Menggunakan internet, Web atau biasa disingkat dengan www atau triple W atau dalam bahasa Inggrisnya W. Menggunakan internet, menggunakan internet, World Wide Web adalah informasi yang dapat diakses melalui internet, di mana dokumen-dokumen hypermedia disimpan dan kemudian diambil dengan cara-cara yang menggunakan metode penentuan alamat yang unik. Cyberspace dan superhighway. Cyberspace menurut William Gibson menggambarkan suatu masyarakat yang telah menjadi budak teknologi. Sedangkan superhighway digunakan dalam konteks yang sama, tetapi tidak ada suatu kesepakatan penuh mengenai dampak akhirnya pada masyarakat. Standar internet. Salah satu alasan utama mengapa internet dan web telah diterima dengan terbuka adalah karena keduanya bekerja sama sebagai satu sistem tunggal yang dapat digunakan dari platform komputer apapun. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.